Halo semuanya guys, selamat datang di channel 5W1H. Kali ini saya akan bercerita mengenai seseorang yang mengaku sebagai jenderal pemburu penyihir atau Witchfinder General. Dalam menjalankan prakteknya, dia menggunakan cara-cara yang cukup kejam dan licik. Di cerita ini kita juga akan tahu mengapa penggambaran penyihir dalam film kartun adalah wanita tua yang bongkok dan kutilan. Yaudah tanpa basa-basi lagi, berikut adalah ceritanya. Pria ini bernama Matthew Hopkins. Dia lahir di daerah Suffolk, Inggris, dan gak ada yang tahu pasti kapan tanggal lahirnya, namun para sejarawan yakin bahwa Hopkins lahir pada tahun 1620-an. Dia dibesarkan di keluarga Puritan yang cukup taat dalam agama, dan ayahnya sendiri adalah seorang pengkhotbah Puritan yang tersohor. Di masa kecilnya, Hopkins sudah termotivasi untuk menjadi orang yang taat karena sosok ayahnya. Nah, menurut Hopkins sendiri, percaya akan ajaran Tuhan saja itu tidak cukup, tapi dia juga harus menunjukkan atau mengaktualisasi keimanannya dengan cara tindakan yang bisa bermanfaat bagi publik. Salah satunya yaitu dengan membasmi penyihir yang tidak sejalan dengan ajaran agamanya. Motif awalnya sih udah lumayan bagus ya, tapi ya udah oke, kita lanjut dulu. Lalu setelah dewasa, tepatnya di tahun 1644, dia merantau ke sebuah kota yang bernama Manningtree yang ada di Essex, Inggris. Selama berada di Manningtree, Hopkins berprofesi sebagai seorang pengacara yang terbilang nggak sukses-sukses banget gitu. Nah, pada masa itu, keadaan Inggris sendiri itu sedang kacau balau, karena dilanda beberapa peristiwa seperti perang saudara yang berkepanjangan, kelaparan, dan sentimen masyarakat terhadap segala hal yang berbau sihir. Sentimen mengenai sihir inilah yang membuat nama Hopkins mulai populer sebagai jenderal pemburu penyihir. Jadi pada masa itu, undang-undang di Inggris menegaskan bahwa orang-orang yang terlibat dengan segala hal yang berbau sihir dapat dihukum mati. Undang-undang ini disahkan pada tahun 1603 atas dasar permintaan King James I. King James I adalah Raja Inggris yang menentang praktek sihir dan hal-hal yang berbau magis. Itulah mengapa dia membujuk para parlemen untuk menegaskan undang-undang yang menindak tegas akan praktek sihir tersebut. King James I juga pernah menulis buku yang cukup bestseller pada masa itu. Judul bukunya adalah Demonology, yang mana buku ini membahas tentang sihir jahat atau dark magic. Nah, buku inilah yang menjadi acuan Hopkins untuk membasmi penyihir dan melakukan praktek liciknya. Saat berburu penyihir, Hopkins itu nggak sendiri. Dia memiliki seorang asisten yang bernama John Stern dan beberapa helper yang bertindak sebagai mata-mata, yang mayoritas helpernya adalah seorang wanita. Untuk memperlihatkan dirinya adalah orang yang kredibel dalam perburuan penyihir, Hopkins berpakaian yang cukup elit dan terkesan seperti orang yang ahli dalam bidangnya. Selain penampilan, dia juga membacakan mantra dan doa yang membuat masyarakat makin percaya dengan kemampuannya. Tapi ya, sebenarnya Hopkins ini juga menggunakan trik licik dalam menginterogasi orang yang dicurigai sebagai penyihir. Oke, kita bahas dulu 3 trik licik yang sering digunakan oleh Hopkins dalam menginterogasi orang yang dicurigai sebagai penyihir. Menurut buku Demonology, para penyihir yang ditusuk dengan senjata tajam tidak akan terluka atau kebal. Jadi dalam membuktikan seorang adalah penyihir, Hopkins seringkali menusuk orang yang diinterogasinya. Dan kebanyakan orang yang ditusuk tidak akan terluka, karena Hopkins menggunakan sebuah trik, yaitu dengan cara menggunakan pisau dan jarum yang dapat menekuk. Karena pada masa itu masyarakat Inggris nggak sepintar sekarang, jadi mereka langsung percaya aja nih bahwa orang yang diinterogasi ya emang beneran penyihir. Singkatnya sih, metode ini dilakukan dengan cara melarang orang yang diinterogasi untuk tertidur selama berhari-hari. Karena si Hopkins ini percaya bahwa peliharaan goib dari para penyihir ini akan datang untuk menjaga si penyihir ketika mereka sedang tidur. Jadi, Hopkins dan orang-orang yang menginterogasi akan aman dari serangan peliharaan goib mereka. Secara kesehatan kan orang yang kurang tidur tuh bisa mengalami kelelahan dan stres ya. Nah, di saat itulah Hopkins memaksa korbannya untuk mengaku sebagai penyihir. Banyak orang yang akhirnya terpaksa mengaku karena kelelahan saat diinterogasi. Jadi masih menurut buku Demonology karya King James I, dijelaskan bahwa orang yang melakukan perjanjian dengan iblis, dia akan menolak air suci pembaptisan, dan akibatnya air pun akan menolak tubuh si penyihir itu. Cara interogasi ini adalah dengan mengikat kaki dan tangan korban pada kursi kayu, lalu melemparkannya ke dalam kolam air. Nah, kalau orang yang diinterogasi mengapung atau ditolak oleh air, maka bisa dipastikan dia adalah seorang penyihir.
Trik licik yang dilakukan Hopkins yaitu dengan menggunakan jenis kayu tertentu agar kursi dan orang yang diinterogasi tidak tenggelam saat dilemparkan ke dalam air. Orang-orang yang diklaim sebagai penyihir setelah diinterogasi dengan 3 cara tadi akan langsung dieksekusi mati dengan cara digantung. Rasanya sangat tidak adil ya, karena kita bisa aja asal nunjuk orang yang kita nggak suka gitu, dan mereka kemudian dituduh sebagai penyihir. Mungkin kalau Hopkins masih hidup di masa ini, saya akan nuduh orang-orang yang nonton tapi nggak subscribe. Nah, cara licik Hopkins ini membuat ratusan orang yang tak bersalah menjadi korban. Mayoritasnya adalah perempuan, khususnya perempuan yang sudah tua. Mungkin kita bertanya-tanya, kenapa mayoritasnya adalah perempuan yang sudah tua? Nah, jawabannya balik lagi nih, ada di buku Demonologi karya King James I tadi. Menurut buku Demonologi, wanita tidak bisa menahan hawa nafsunya. Jadi, para wanita ini dipercaya sering membuat perjanjian dengan iblis dengan cara melakukan hubungan badan. Setelah mereka melakukan hubungan badan, wanita ini akan diberi tanda berupa tahi lalat, kutil, tompel, dan berbagai kelainan pada kulit lainnya, termasuk tanda lahir. Oke, berikut adalah 2 korban Hopkins yang cukup terkenal pada masa itu. 1. Elizabeth Clark. Korban pertama Hopkins adalah seorang wanita berusia 80 tahun yang bernama Elizabeth Clark. Pada 21 Maret tahun 1645, seorang pria yang bernama John Rivers mengadu ke hakim yang ada di kota Manningtree bahwa istrinya terkena sihir. Orang yang dicurigai sebagai penyihir itu adalah Elizabeth Clark. Elizabeth sendiri adalah seorang janda miskin yang mengalami cacat karena hanya memiliki 1 kaki. Di lingkungan tempat tinggalnya, Elizabeth dikenal sebagai orang yang temperamen dan tidak ramah. Atas dasar inilah, dia dianggap sebagai seorang penyihir. Kemudian, hakim meminta orang untuk menyelidiki Elizabeth atas tuduhan tersebut. Dan Matthew Hopkins segera menawarkan diri untuk menyelidiki kasus tersebut. Singkat cerita, Hopkins meminta beberapa orang wanita untuk menggerebek rumah Elizabeth dan menggeledah tubuhnya. Tujuannya untuk mencari tanda penyihir yang ada di badan Elizabeth. Lalu, ditemukan tanda yang berada di bagian kelamin Elizabeth. Mungkin aja itu tanda lahir, atau memang kelainan kulit yang kebetulan muncul di area tersebut. Tapi hal tersebut nggak dipeduliin sama Hopkins. Hopkins lalu segera menginterogasi Elizabeth dengan cara sleep deprivation. Elizabeth dipaksa untuk tidak tidur selama 3 hari 3 malam. Kemudian karena kelelahan, Elizabeth terpaksa mengaku kalau dirinya adalah seorang penyihir. Dan pada 18 Juli tahun 1645, Elizabeth dieksekusi mati dengan cara digantung di Chelmsford. Kasus ini membuat nama Hopkins mulai populer, dan beberapa bulan kemudian, Hopkins telah mengeksekusi kurang lebih 30 wanita yang dicurigai sebagai penyihir. 2. John Law. Korban Hopkins berikutnya inilah yang membuat karirnya mulai terancam. Jadi, di tahun yang sama yaitu tahun 1645, ada seorang pendeta yang bernama John Law yang difitnah sebagai penyihir. John sudah mengabdi sebagai seorang pendeta di gereja Bryanston selama kurang lebih 40 tahun. Tidak seperti Elizabeth yang memang dibenci oleh masyarakat, pendeta ini adalah sosok yang dicintai karena ketaatannya di mata masyarakat. Singkat cerita, pendeta ini ditangkap dan diinterogasi dengan cara swimming test. Ya, kita udah tahu dong hasilnya gimana. Pendeta ini tidak tenggelam karena trik licik yang digunakan oleh Hopkins. Akhirnya, setelah beberapa hari kemudian, pendeta itu digantung di depan umum. Setelah kejadian John Law, banyak orang yang mempertanyakan kredibilitas Hopkins, khususnya para pengikut si pendeta yang menolak percaya bahwa pendeta John Law adalah penyihir. Menurut mereka, jika Hopkins memburu penyihir sebagai bentuk keimanan dalam membantu Tuhan, mengapa dia malah meminta bayaran dan menarifkan jasanya? Waktu itu tarifnya sekitar 40 pounds per wilayah, yang mana 40 pounds itu adalah uang yang sangat besar di masa itu. Bahkan ini sama dengan pendapatan kota Essex pada masa itu. Akhirnya, setelah dianggap tidak kredibel dan hanya mencari keuntungan, banyak individu dan komunitas yang mulai menentang Hopkins. Sampai akhirnya, kasus Hopkins ini akan dibawa ke pengadilan untuk mendapatkan hukuman. Tapi, takdir berkata lain. Pada tanggal 12 Agustus tahun 1647, Hopkins akhirnya mati karena alasan yang kurang jelas. Beberapa sumber menyebutkan bahwa penyebab kematian Hopkins adalah tuberkulosis. Tapi kematian Hopkins ini bukan akhir dari perburuan penyihir yang terjadi pada saat itu. Dan tidak hanya di Inggris dan di Eropa saja, bahkan sentimen sihir ini meluas sampai Amerika. Yang mana kita tahu di Amerika sendiri ada tragedi pengadilan penyihir Salem, yang mungkin bisa jadi kita akan bahas di lain kesempatan. Oke guys, terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai habis, dan sampai jumpa di konten berikutnya.